Baik, kepada Muhammad Anta Aska, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Anta Aska dari kelas TPSA dengan nomor absen 22, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana sejauh ini dari masyarakat Indonesia sendiri dalam mengaplikasikan nilai-nilai dari tiap-tiap butir Pancasila tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bu, apakah langsung bisa dijawab atau kami kumpulkan saja dulu, Bu? Terserah, silakan diatur bagaimana baiknya. Baik, Bu. Baik, jika ada yang ingin bertanya, satu kesempatan lagi. Sherina ada? Siap, Bu. Nah, Sherina ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bukan ada yang mau ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan nggak? Sebenarnya ada, Ibu. Nah, ada tuh, kelompok 4. Silakan, Sherina. Mohon izin, Ibu. Mohon izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Sherina Putri Ranika Permatasari dari kelompok 2, nomor absen 35. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa yang akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila tersebut disepelekan dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Terima kasih kepada Ibu. Berhubung pertanyaannya sudah genap 2, kami akan mencoba menjawab pertanyaannya satu persatu, Bu. Untuk menjawab yang pertanyaan pertama, saya serahkan kepada Rizky Amanda, Bu. Rizky Amanda, saya silakan. Rizky Amanda. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudara Anta. Pertanyaannya adalah bagaimana sejauh ini dari masyarakat Indonesia dalam pengaplikasian butir-butir Pancasila. Pengaplikasiannya sudah cukup diterima di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti agama, karena agama sudah ada dalam Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Itu merupakan pengamalan sila ke-1. Dalam perwujudan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa memang belum menunjukkan jalan yang lurus, bukan dalam artian keabsahan substansinya. Namun dalam konteks implementasinya yang secara mendasar, pada hakikatnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh merupakan sebuah realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Sekian, apakah sudah jelas dari Saudara Anta? Mohon izin, Bu, apakah ini juga tetap bersifat diskusi, Bu? Saya harap begitu ya. Cuman silakan moderator yang memimpin. Terima kasih kepada
Rekan kelompok Rizky Amanda sudah menjawab pertanyaan dari Muhammad Anta. Bagaimana Muhammad Anta, apakah sudah menerima atau masih mau memberi tanggapan terkait pertanyaan yang pertama? Mungkin sedikit aja tanggapan dari saya. Pastinya dalam nilai Pancasila pertama itu pengaplikasiannya masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih ada nilai-nilai toleransi yang kurang, masih ada perselisihan antar agama. Jadi mungkin masih belum diaplikasikan dengan baik di masyarakat Indonesia dalam nilai-nilai Pancasila butir pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari Muhammad Anta Aska. Kami menerima masukan tersebut. Dan berikut kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Mohon izin, Bu, apa suara saya terdengar jelas, Bu? Soalnya di sini macet-macet gambarnya, Bu. Di saya sih jelas. Atau teman-teman yang lain? Di saya jelas. Pertanyaan yang kedua saya serahkan kepada Jumaini, Bu. Kepada Jumaini, dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Serina. Jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka suatu bangsa akan menyebabkan kehancuran suatu bangsa dan akan menyebabkan perpecahan dalam bangsa, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragamnya perbedaan. Dan jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam suatu bangsa dan akan menyebabkan saling tidak menghargai suatu agama, ras, bangsa, dan budaya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau tolong koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jumaini sudah menjawab. Untuk rekan Serina, apakah sudah menerima jawaban dari Jumaini atau masih ingin memberikan tambahan atau tanggapan terkait dari pertanyaan yang kedua? Menurut saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi kami tentang pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan yang masih banyak dalam presentasi kami. Semoga kedepannya bisa kami bisa menjadi lebih baik untuk dalam menyampaikan sebuah presentasi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, singkat ya, singkat padat. Masih ada waktu loh, padahal 30 menit lagi. Udah ditutup. Udah ditutup aja nih, kan. Oke. Apa teman-teman ada yang mau ingin didiskusikan nggak? Sekarang udah forumnya forum terbuka nih, bukan hanya kelompok 4. Ada yang ingin didiskusikan nggak terkait dengan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mohon izin, Bu, ada yang mau saya tanyakan kepada salah satu rekan saya. Oh, boleh, silakan. Ini yang Untuk yang ditanya kelompok 4 atau di luar? Luar kelompok 4? Saya dari kelompok 4, Bu. Oh, dari kelompok 4. Oke, ke teman-teman ya. Ya, silakan.
menanggapi tanggapan dari Muhammad Anta Aska mengenai konflik beragama di Indonesia. Jika dalam penerapan, dalam suatu kasus, untuk penerapan tersebut diperlukan mayoritas dan minoritas, baik atau tidaknya. Dan menurut saya, pengimplementasian Pancasila pada kasus Indonesia ini sudah cukup baik, Bu, karena dalam mayoritasnya itu banyak orang-orang yang menghormati antar agama, antar ras, antar suku dan bangsa. Yang ingin saya tanyakan, kasus tidak bertoleransi antar agama yang Muhammad Anta Aska dapatkan itu contohnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Silakan Aska. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Mungkin dalam kasus tidak toleransi itu hanya sebagian kecil. Seperti kan pernah saya dengar berita bahwa ada yang gerejanya dibakar, tapi itu nggak tahu, Bu, dari pelakunya itu apakah dari agama tertentu ataukah ada oknum tertentu yang melakukan provokasi. Atau juga baik juga seperti ya antar Islam dan Cina ini kan mungkin penganut agama baik Hindu atau Buddha. Nah, dari segi tersebut pun kadang masih ada juga yang tidak toleransi, Bu, seperti seandainya ada pejabat tinggi negara yang tidak beragama Islam, itu kan bakal diprotes keras-kerasan, Bu. Nah, itulah makanya saya masih berkata, kenapa toleransi antar umat beragama Indonesia ini juga cukup bisa dikatakan masih kurang atau kurang baik, Bu. Terima kasih. Oke. Silakan dari Muhammad Yazri. Gimana, Yazri? Yazri apa Gibran nih panggilnya nih? Saya bisa dipanggil Tami, Bu. Oh, Tami, sorry, salah. Tadi mau tanya Kak Tami. Oh, ya Tami. Menurut saya sendiri ya, Bu, jika suatu hal tersebut sudah diselesaikan tidak secara hukum, menurut saya itu tidak termasuk dalam kasus intoleransi antar umat beragama. Apalagi masih banyak kasus-kasus yang menurut mereka di luar sana intoleransi beragama, tapi ternyata dalam kasus tersebut bukan dari oknum agama, Bu. Bisa dimengerti, Muhammad Anta Aska maksud dari pembicaraan saya? Siap, berarti kira-kira dari rekan Yazri bagaimana, siapa sebenarnya oknum ini? Kalau menurut saya sendiri, untuk sebagian orang ada yang memang memiliki gangguan psikis tersendiri, dan itu bukan dilandaskan atas ketidaksukaannya pada agama sesuatu atau dia merasa diri saya Islam tapi saya tidak suka dengan agama lain. Menurut saya itu seperti itu, Bu. Karena dari beberapa kasus yang terjadi dalam pembakaran masjid ataupun gereja, banyak kasus yang ditemukan bahwa orang yang membakarnya tersebut mendapatkan gangguan psikis, Bu, atau kejiwaan. Oke. Ya. Oke, cukup ya. Ada beberapa faktor ya terkait dengan itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa suatu peristiwa yang kita lihat intoleransi tersebut itu intoleransi tersebut apakah murni adanya intoleransi atau murni bahwa untuk memecah persatuan Indonesia gitu kan. Ternyata itu. Nah, makanya memang perlu ada konteks pendalaman lebih lanjut. Karena gini, ketika setiap agama kita yakini bahwa mengajarkan terkait dengan toleransi, betul nggak sih? Hal-hal yang baik, gitu kan? Setiap agama. Namun dari sisi keyakinan itu kan, kalau di agama Islam kan adalah keyakinanmu, keyakinanku, agamamu, agamaku, gitu kan? Nah, memang di antara kalau dalam konteks agama pasti akan ada klasifikasi tersendiri atau cara
pandang pemikiran atas keyakinannya sendiri, ya kan? Nah, tetapi dalam konteksnya nasional, dalam konteksnya bernegara, dalam konteksnya hubungan antar manusia, ya, toleransi dan gotong royong dan saling menghormati itu nilai yang paling utama. Gitu. Jadi benar harus dilihat konteksnya dulu, harus diperdalam dari konteksnya dulu. Tapi kalau kita berbicara negara, kadang memang kita melihat ada konteksnya adalah bernegara, bagaimana berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kalau dari sisi agama mungkin ada pandangan lain, pendapat lain. Gitu. Saya paham apa yang akan yang ditanyakan yang disampaikan oleh Anta dan juga Katami. Ini ada dua persepsi. Ya, dua persepsi yang mungkin kita bisa dilihat dari sudut pandang agama itu akan bisa dikatakan mungkin intoleransi, tapi dari sudut pandang bernegara kita bisa berpatokan pada hukum. Gitu kan. Semuanya kan Indonesia itu negara hukum kan ya. Semuanya berlandasan atas hukum. Sehingga ketika ada tindakan hukum, peristiwa yang merugikan hak asasi orang lain, disitulah negara hadir. Itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah nilai-nilai Pancasila yang tadi teman-teman sampaikan ideal sekali itu sudah dilaksanakan dengan baik nggak sih oleh kita semua? Belum. Itu belum, ya. Siapa yang bilang sudah? Oh, nggak ada ya? Belum. Ada yang bilang sudah belum? Saya yakin semuanya bilangnya belum. Belum, Bu. Nah, Saya belum, Bu. belum. Kata Mi pun tadi sampaikan itu belum tentu intoleransi kan, gitu. Terus teman-teman juga, saya yakin pasti pendapatnya adalah belum. Nah, karena suatu bangsa, suatu negara dengan nilai ideologi, dengan keberagaman bukan hanya suku budaya, tetapi keberagaman cara berpikir, itu ada dinamis. Kalau misalnya nilai-nilai Pancasila itu sudah dilaksanakan secara ideal, kalau saya katakan ya tamatlah dunia ini. Kalau ideologi itu dijalankan secara ideal, tamatlah dunia ini. Karena ya sudah tidak ada konflik, sudah semuanya sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya, ya sudah tidak ada dinamika manusia lagi, misalnya pro kontra pendapat, perbedaan pendapat gitu. Sehingga kalau saya selalu berkata menyampaikan pendapat bahwa kita selalu berproses menuju hal yang baik. Tidak mungkin 100% ideal, tetapi setidaknya akan menuju ke arah ideal. Selalu berproses dengan dinamika pemikiran manusia yang bergerak dinamis. Itu. Nah, sehingga biasanya adalah ketika diberikan tugas seperti ini, teman-teman mempresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, yang akan dipresentasikan adalah hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan. Ya nggak sih? Misal harusnya toleransi, memberikan kesempatan atau menghormati orang yang sedang beribadah gitu. Itu dari tingkat sekolah menengah pertama, dasar sampai menengah atas, pasti jawabannya itu. Nah, bagaimana cara kita nih di perguruan tinggi untuk mengupas nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah terlaksana atau belum? Kita bisa analisis dari peristiwa-peristiwa faktual yang ada di masyarakat. Misalnya tadi contohnya sebagai mahasiswa AUP. Nah, itu bisa teman-teman gali atau teman-teman cara berpikir ada dari permasalahan yang ada dulu, baru menyimpulkan nih seharusnya seperti ini. Kemudian, artinya nilai-nilai Pancasila ini sudah terlaksana atau belum? Simpulan seperti itu. Gitu. Jadi dilihat dari permasalahan kontekstualnya dulu, kemudian analisis seharusnya seperti apa menurut kelompok teman-teman, dan kemudian baru akhirnya berarti nilai-nilai Pancasila ini belum terlaksana dengan baik karena ini seharusnya begini. Itu yang sebenarnya saya harapkan seperti itu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu sudah cukup baik dengan yang
presentasi kelompok 4 dengan mengambil lingkup kecil yaitu sebagai mahasiswa AUP ya. Itu sudah cukup baik dan saya harap apa yang tadi dipresentasikan, apa yang didiskusikan bisa diimplementasikan. Ya, tadi kan udah punya pandangan nih ya, seharusnya kita gimana gitu kan. Nah, bisa diimplementasikan ke depannya. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Terima kasih Tami sama Anta. Ya, mohon izin Bu, saya Bu. Ya, Bu. Silakan. Masih terkait dengan sila yang pertama Bu. Ya. Nah, jadi kan di Aceh Singkil, di Provinsi Aceh itu Bu, pernah ada terjadi yang namanya pembongkaran gereja. Nah, dan diusut-usut ternyata pembongkaran gereja tersebut karena gerejanya belum memenuhi syarat dalam pembangunan gereja. Nah, umat Kristen yang di sana mengaku kesulitan Bu dalam menjalankan ibadah dan mendapatkan izin pembangunan gereja karena bupatinya sendiri mengatakan syarat-syarat itu ditetapkan karena umat Islam semestinya tidak mendukung pendirian tempat ibadah agama lain. Mungkin Ibu atau teman-teman yang lain memiliki tanggapan. Terima kasih. Oke, makasih Jericho. Nah, saya lempar dulu ke teman-teman yang lain. Tanggapannya seperti apa? Silakan, ada yang mau ingin menanggapi? Mohon izin Bu menambahi, karena gerejanya tidak dibangun, jadi umat Kristen terpaksa beribadah di bawah tenda. Siap, terima kasih Bu. Oke. Silakan, ada yang ingin menanggapi nggak? Mohon izin Bu, ada yang mau saya tanyakan terlebih dahulu. Di situ ada konteks jelasnya bahwa tidak memenuhi persyaratan. Yang ingin saya tanyakan, persyaratan apa yang harus dipenuhi dan apa yang tidak dipenuhi oleh masyarakat yang ada, Kristen yang ada di sana. Terima kasih rekan Jericho. Masalah detail persyaratannya saya kurang tahu, rekan Yazri, tapi bupatinya pernah mengatakan seperti itu. Syarat-syarat itu ditetapkan karena umat Islam semestinya tidak mendukung pendirian tempat ibadah agama lain. Karena di Aceh Singkil, Provinsi Aceh itu menggunakan syariat Islam. Seperti itu. Mohon izin, Bu. Ya. Ya. Baik, mohon izin menyampaikan untuk rekan-rekan semua, atau juga untuk Jericho atau siapapun yang ada di Zoom ini, menurut saya adalah bagaimana kita menilai suatu agama itu, lebih baiknya jangan pernah menilai dari sikap umatnya. Karena untuk dari agama manapun, kita bisa mungkin menilai dari kitabnya sendiri. Dalam kitab agama manapun tidak pernah diajarkan untuk berkelakuan buruk, karena agama manapun mengajarkan penuh kasih sayang dan penuh toleransi antar umat beragama yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Anta Aska. Ini dipanggilnya Anta apa Aska sih? Boleh dua-duanya, Bu. Oh, boleh dua-duanya. Oke, dua-duanya. Jangan panggil sayang, Bu. Aduh, ntar saya panggil cinta gimana dong? Oke. Saya coba tanggapi ya, Jericho ya. Di situ ada konteksnya adalah pendirian tempat beribadah. Satu. Kedua, konteksnya adalah ketika pendirian tempat beribadah itu merupakan suatu hak dari tempat ibadah itu atau beribadah itu merupakan adalah hak setiap orang gitu kan. Nah, dalam konteks yang menegakkan hak asasi manusia tersebut, itu negara harus hadir di sana, yaitu melalui instrumen hukum. Instrumen hukum di Indonesia, termasuk di Aceh, silakan
Silakan Jericho cari bagaimana sih prosedur pendirian tempat beribadah di Aceh. Apakah di sana secara ditegaskan bahwa oh nggak boleh nih selain tempat ibadah umat Islam nggak boleh berdiri di tanah Aceh? Dicari dulu, dilihat dulu. Nah, setahu saya karena itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi setiap orang untuk beribadah, dan juga negara wajib memfasilitasinya melalui pemberian izin pendirian tempat ibadah. Jadi mau dimanapun, mau di Papua, boleh nggak sih diriin masjid? Boleh. Begitu pula Aceh. Walaupun Aceh secara otonomi daerahnya, dia diberikan kekhususan. Ya, kekhususan yaitu dengan pemberlakuan syariat Islam di sana. Namun, itu adalah proses pemerintahannya. Kan tidak hanya umat Islam yang ada di sana. Sehingga karena dia di dalam masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga juga harus memberikan kesempatan atau memberikan mengakomodir pemerintah Aceh ini harus mengakomodir hak-hak masyarakat di sana, yaitu melalui pemberian izin pendirian rumah ibadah. Silakan dicari peraturannya, ya apakah ditegaskan, oh nggak boleh selain rumah ibadah umat Islam nggak boleh berdiri di tanah Aceh. Kalau begitu, itu justru bisa diujikan di uji material di Mahkamah Agung dengan alasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar karena membatasi hak hak orang, hak warga negara untuk beribadah. Itu. Namun saya sudah cari nih, ternyata tidak ada yang menegaskan itu. Karena di dalam kalau dicari ada di peraturan gubernur, ya peraturan gubernur Nangro Aceh Darussalam nomor 25/2007. Saya nggak tahu dia udah berubah atau belum. Itu ada yang digaris bawahi adalah menghormati keberagaman agama yang ada di masyarakat situ. Jadi pendirian tempat ibadah itu harus menghormati masyarakat atau umat beragama yang di sana, tidak hanya Islam. Nah, kalau misalnya ada permasalahan mengenai karena harus ada izin, ya izin mendirikan bangunannya, izin kegiatannya dan sebagainya, sehingga izin itu kewenangan siapa? Yaitu kewenangan pemerintah daerah. Nah, tadi Jericho sampaikan atau mungkin di pemberitaan dengan pernyataan si panitia pendiri tempat ibadah, pendiri gereja tersebut, mungkin merasa kok saya diulur-ulur nih perizinannya. Nah, berarti yang tidak menjalankan hukum ataupun tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila itu siapa? Yaitu pemerintahnya atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin tersebut. Tidak bisa pejabat dalam hal dia sebagai pejabat pemerintahan, dia tidak bisa menyatakan seperti itu sebenarnya. Tidak punya dia sebagai gubernur, dia harus menaungi semua masyarakat yang ada di wilayahnya. Tidak boleh sebenarnya menyatakan hal tersebut karena dia posisinya ada seorang pejabat publik, pejabat pemerintah. Tapi kalau dia sebagai individunya, ya itu dipersilakan, silakan saja, itu sebagai individunya. Tapi karena dia jabat sebagai gubernur, karena jabatan publik itu melekat juga biasanya pada pada personal pribadinya, ya personalnya, sehingga dia harus menjaga etika berbicaranya di depan publik. Nah, dari situ berarti ini terindikasi terindikasi mungkin tidak terlaksana nilai-nilai Pancasila atau intoleransi terkait dengan agama lain. Terindikasi ya. Tapi dalam konteksnya bernegara dia tidak bisa menyatakan demikian. Sehingga bisa saja kalau masuk ke jalur hukum si panitia pendiri gereja ini bisa melalui jalur hukum, yaitu bisa melakukan pengaduan kepada ada yang namanya lembaga namanya ombudsman.
Ombudsman Republik Indonesia. Dia sebagai atau satu lembaga yang mempunyai kewenangan menerima laporan pengaduan terhadap ketidakpuasan pelayanan publik. Ya, karena ini izinnya diulur-ulur, berarti pelayanan publik. Oh, saya kan minta izin nih untuk menjalan atau untuk apa namanya? Untuk melaksanakan hak saya gitu, untuk beribadah melalui pendirian tempat ibadah. Gitu. Jadi ada jalur hukum yang bisa dilakukan. Ya, itu dalam konteksnya bernegara gitu. Karena sudah ada aturannya, sudah ada peraturannya, udah ada undang-undangnya sampai dengan peraturan daerah, peraturan gubernur itu sudah secara jelas tidak ada yang membedakan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Mungkin itu. Jadi dilihat dari berarti sosok atau si oknum atau personalnya si gubernur kalau misal benar dia menyatakan demikian. Pemerintah daerah. Siapa? Ya, pemerintah daerah dalam hal ini siapa nih yang punya kewenangan memberikan izin? Itu. Pemerintah daerah berarti kepala daerahnya, gubernur kah, wali kota kah, siapa yang memang punya kewenangan untuk memberikan izin. Itu dalam. Jadi karena gini, saya cuma satu pesan ke teman-teman atau kita belajar bersama bahwa kalau dalam menanggapi permasalahan yang ada sekarang atau yang teman-teman dengar, teman-teman lihat, setidaknya kita coba pahami dulu permasalahan intinya itu apa, kemudian ini mau nggak mau ya, sebagai warga negara, mau nggak mau, teman-teman harus juga bisa ngulik peraturan yang mengatur tentang perbuatan itu. Tidak hanya dari mahasiswa hukum saja, tetapi teman-teman juga bisa mengulik peraturan apa sih yang mengatur hukumnya seperti apa sih. Gitu. Nggak perlu tahu mendalam, tetapi aturannya seperti apa. Itu. Ya, termasuk nih kan teknik TPS itu teknik perikanan ya? Pengelolaan, Bu. Teknik pengelolaan? Siapa? Sumber daya perairan. Sumber daya perairan. Nah, teknik TPS atau teknik pengelolaan sumber daya perairan juga kan mau nggak mau harus tahu aturannya seperti apa kan? Pengaturan sumber daya alam itu seperti apa sih? Undang-undang perikanan itu seperti apa sih? Undang-undang kelautan seperti apa sih? Gitu. Jadi mau nggak mau memang berkaitan juga dengan hukum. Jadi itu Jericho. Jadi teman-teman jangan karena sebagai mahasiswa harus bisa tidak hanya menggunakan kacamata kuda apa pendapat orang, tetapi coba diulik mendalam. Gitu, oke? Siap, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, kayaknya belum ada yang mau didiskusikan. Izin Bu menambahkan sedikit. Oke, boleh. Hajrin Nur, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sedikit menanggapi tentang pertanyaan dari rekan Jericho. Jadi sesuai yang saya ketahui dan saya pahami juga bahwa memang daerah khusus Nangro Aceh Darussalam itu mendapat otonomi khusus seperti daerah istimewa Yogyakarta. Dan mungkin dari situ juga ada beberapa perbedaan pemerintah provinsi maupun daerah untuk beberapa aturan yang ditetapkan di daerah tersebut. Tetapi sesuai dengan keputusan bersama nomor 8 dan 9 tahun 2006 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama bahwa untuk pendirian rumah ibadah itu sudah ada pedomannya untuk setiap kepala daerah. Jadi walaupun mungkin daerah Aceh ini punya otonomi atau keistimewaan sendiri, tapi ada acuan yang diberikan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk pendiriannya. Dan ada 12 poin yang perlu diperhatikan. Mungkin saja ketika kita bisa menggali lebih dalam kenapa permasalahannya sampai dipersulit atau segala macam, itu ada 12 yang sesuai dengan keputusan menteri tersebut. Jangan sampai ada satu dari 12 itu yang menjadi kejanggalan atau tidak sesuai sehingga pendirian rumah ibadah tersebut
tidak bisa diberlakukan. Karena memang ketika kita menerima informasi baik melalui media, ketika kita tidak mengulik lebih dalam, kadang kita salah paham atau salah kaprah soal hal tersebut, apalagi yang kita bahas tentang soal agama, hal-hal yang vital, yang sangat sensitif untuk dibahas lebih dalam. Maka dari itu kalau kita berpikir lebih jauh menganalisis Pancasila dalam nilai praktis, otomatis tidak segampang itu seorang kepala daerah menyatakan hal tersebut. Itulah kembali ke pribadinya bagaimana dia menerapkan nilai-nilai praktis dari Pancasila. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Hajrin. Alhamdulillah nih melengkapi lagi nih. Hajrin boleh disebutkan nggak 12 indikator itu apa saja? 12 itu diantaranya yang pertama punya surat pernyataan kesanggupan, yang kedua menunjukkan sertifikat hak atas tanah, terus ada sertifikat PBB, gambar rencana pembangunan, perhitungan gambar, dan itu semua udah ada 12 di keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Oke. Ya, itu secara administratif pada dasarnya itu kan ya 12 itu ya, 12 prasyarat. Yang paling utama adalah ketika pendirian rumah ibadah tersebut juga harus menghormati gitu masyarakat di sana atau seperti apa. Biasanya kan kalau setiap pendirian bangunan mau tempat ibadah, mau rumah misalnya, itu harus ada surat pernyataannya nih. Masyarakat situ setuju nggak didirikan? Biasanya itu. Karena akan memiliki... Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Dharma. Oke, silakan Dharma. Ya, ini kan saya baca-baca di tempo.com. Kejadian itu pada tahun 2015 tanggal 13 Oktober. Ketika itu kelompok orang membakar gereja Huria Kristen Indonesia di Desa Suka Makmur. Biar lebih jelas. Nah, GKPPD Desa Simponi merupakan undang-undang kedua yang dibongkar setelah Undang-Undang Katolik Desa Madumpang berukuran 7 kali 10 meter. Undang-Undang Katolik Desa Madumpang terletak di antara kebun milik warga setempat. Nah, gereja kami memang belum memiliki izin karena belum cukup kota. Umat kami saja baru 83 orang, sudah termasuk anak bayi. Ujar Doli Manik, 46 tahun, pengurus Undung-Undung Katolik Desa Madumpang setelah Undang-Undang GKPDD Desa Simponi dan Undung-Undung Katolik Desa Madumpang. Jadi berdasarkan sini Bu, kota izin buat jemaatnya itu masih kurang. Oke, ya. Izin menambahkan lagi, jadi ketika tadi saudara rekan Dharma sudah menambahkan, jadi saya tambahkan lagi sedikit bahwa di pasal 14 ayat 2 itu menyatakan bahwa salah satu syarat pendirian bangunan itu minimal 90 orang siap beribadah di rumah tersebut dan disahkan oleh pejabat setempat. Jadi minimal 90 orang jemaah yang bisa beribadah di situ baru bisa disahkan sebagai rumah ibadah. Oke, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah melengkapi sebagai informasi atau pengetahuan tambahan untuk kita semua ya. Gitu. Mohon izin untuk menambahkan, Bu. Iya, silakan. Septi? Mohon izin rekan-rekan semua, mohon izin Ibu. Saya setuju dengan pendapat dari Hajrin bahwa di Kabupaten Aceh Singkil itu hanya boleh didirikan satu rumah ibadah saja yang secara kecil itu disebut udung-udung. Nah, dari proses pembakaran dan pembongkaran rumah ibadah yang gereja tadi, nah di sana tuh udah ada proses konsultasi yang muncul dari Pemkab Aceh Singkil tersendiri. Di situ ada 5 komitmen yang muncul, salah satunya adalah Pemkab Aceh Singkil akan membuat tempat ibadah sementara di lokasi yang tidak jauh dari 5 gereja yang sudah diterbitkan atau sudah dibongkar. Nah, di sini kembali lagi ke bagaimana mestinya menduduki posisi agama dan Pancasila secara lebih jernih agar tidak memicu polemik. Nah, balik lagi ke pemahaman diri masing-masing dan bagaimana cara pola berpikir ataupun cara seseorang untuk menyimpulkan sesuatu dan mengambil pendapat serta memutuskan sesuatu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Septi. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Yazri, Bu. Oke. Yazri apa Tami nih jadinya?
Boleh apa aja, Bu? Boleh apa aja, oke. Saya Silakan. mau menarik kembali masalahnya agar tidak terlalu luas. Dari pertanyaan Riko sendiri, pernyataannya dijelaskan bahwa kesusahan untuk mendirikan bangunan gereja, sehingga mereka beribadah di dalam tenda. Nah, dalam ketentuan gubernur tahun 2007 dari Aceh, itu dijelaskan bahwa kuota untuk mendirikan suatu gereja di Aceh itu harus 150 orang. Namun pada 2016 sudah dijelaskan kembali dan direvisi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama bahwa ketentuan itu sudah diganti menjadi 60-90 kuota. Dan ketentuan yang 150 itu jauh melebihi angka yang sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Agamanya tersebut, Bu. Maka dari itu, kuota tersebut diganti. Seperti itu, Bu. Agar lebih jelasnya, bahwa itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Kuotanya sudah diganti dan lebih dimudahkan untuk mendirikan gereja pada tahun-tahun sekarang ini, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih. Oke, sudah semakin jelas ya teman-teman. Satu permasalahan, diskusinya mendalam, dan kita bisa menarik kesimpulan terkait nilai Pancasila itu. Ya, implementasinya seperti apa. Sehingga memang ketika kita menemukan satu permasalahan atau satu permasalahan yang menarik, ya kita perlu mengulik lebih dalam. Tadi sudah banyak pendapat nih, terima kasih buat teman-teman. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Mungkin satu lagi nih? Bu, saya boleh lagi nggak, Bu? Oke, Anta, silakan. Ini bukan itu, Bu. Saya maksudnya ingin bertanya juga ke rekan-rekan sekalian juga, Bu. Oke, baik, rekan-rekan sekalian. Nah, dari tadi kan kita membahas soal perizinan. Sebagaimana kita dikenal orang Indonesia itu adalah masyarakat yang beradab, apakah jika memang tidak mendapatkan izin, pantaskah dalam kasus pelepasannya itu harus dalam bentuk pembakaran? Nah, menurut rekan-rekan gimana? Itu pantas nggak kira-kira? Karena itu adalah merupakan tempat rumah ibadah. Sekian, terima kasih. Oke, satu penanggap aja ya, satu penanggap. Siapa yang mau menanggapi? Mohon izin sebentar, Bu. Dari tadi yang memang saya tujukan itu memang dengan caranya, Bu. Cara pembongkarannya dan cara pemerintah daerahnya. Siap, terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan ada yang mau menanggapi satu. Atau Jericho? Menurut Jericho gimana? Sangat tidak manusiawi, Bu, menurut saya. Kalau melalui pembakaran, Bu. Oke, satu lagi? Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada. Kalau secara kemanusiaan, ya memang saya setuju tidak sepantasnya melalui pembakaran. Kalau melalui pembakaran itu justru ada lagi itu pelanggaran hukum yang lain. Ya, pelanggaran hukum yang lain gitu. Jadi memang tidak seharusnya pembakaran, seharusnya pembongkaran itu atau penutupan, penyegelan itu dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri yang punya kewenangan untuk memberikan izin. Kalau masyarakat langsung bertindak, kalau istilahnya main hakim sendiri gitu ya istilahnya ya. Nah itu ada pelanggaran hukum lain yang kalau secara hukum itu ada pelanggaran pengenaan pidana sebenarnya, itu ya, mengganggu lingkungan orang lain. Itu sebenarnya kalau dari sisi hukum seperti itu. Dari sisi kemanusiaan memang tidak tepat untuk melakukan itu. Ya kita bisa, kalau itu bisa diambil secara sederhana sebenarnya. Kalau secara manusiawi, secara konteksnya adalah kita sebagai warga negara, sudah otomatis itu nggak tepat melakukan itu. Itu. Ya sudah, itu pasti saya yakin itu setuju gitu semuanya. Gitu kan? Tidak ada perdebatan mengenai itu. Oke? Mungkin cukup ya. Aska, Anta, Jericho, terus kemudian Tami, Ajri. Oh ya, Tami,
Tami apa Azri jadinya nih? Ahmad aja Bu, nggak apa-apa. Aduh, Ahmad lagi. Kemudian Nadila, yang lain semua. Oke, kita akhiri presentasi hari ini. Ya, terima kasih untuk diskusi menariknya. Kita berbicara mengenai satu nilai-nilai praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya adalah satu sebagai teman-teman sebagai mahasiswa AUP, yang kedua kita sebagai warga negara, ya, terkait dengan khususnya sila pertama. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sila-sila yang lain bisa ada kaitannya, karena itu tidak bisa terpisahkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah sudah ada banyak ilmu yang kita diskusikan hari ini. Saya tutup ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.